Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada pembahasan al-kafi fi ilmiyil arudi wal qawafi. Idza wala ilal. Kalau nuskah yang kecil mana kecil? Ini al-ilal. Ilal itu ada di halaman 3. Ini kalau bisa didekatkan sini, didekatkan. Enggak tahu gimana. Kalau enggak bisa. Wala ilal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina jami'an. Amin. Biddarain amin. Wala ilalu, dan al-ilal yang di sini dimasukkan adalah illah. Illah itu jawabannya illah. Ada kita kenal namanya ilah ziyadah. Ada ilah ziyadah dan ada ilah nukson, atau di sini naqsun, dikatakan naqsun. Yang ilal takrifnya ilah apa? Mahia ilah ada di sini, kalau nggak ada di kitab. Al-illatu lubatan al-marad wa sumiyat bidzalik li'annaha idza dakhalat at-tafa'ilata amradatha. Itu adalah marad. Marad adalah penyakit. Al-illah itu secara lugatan adalah penyakit. Jadi illah, ada illah di dalam sini. Illah yang dimaksudkan adalah at-taghyir. Kalau illah di dalam ilmu usul itu adalah illah yang menjadi sebab hukum dari al-fara'. Dikatakan sebagai marad kenapa? Li'annaha idza dakhalat taf'ilata amradatha. Kalau dia masuk ke dalam taf'ilah, kan taf'ilah asyara, ada taf'ilah ada 10. Itu akan menyakitinya atau menjadikannya seperti penyakit yang dia menyebar kemana-mana. Ketika masuk di bait pertama, dia masuk di bait kedua, di bait ketiga, keempat, kelima, keenam, sehingga dia seperti penyakit. Kemudian istilahan, yang penting pasti istilahan ini adalah taghyirun yatra'u alal asbab wal awtad min al-arudi wal darbi wa hiya lazimah. Illa hiya taghyirun yatra'u alal asbabi wal autadi. Ada yang bawa tisu. Wal autadi minal arudi wal darbi wa hiya lazimah. Al-illah, kalau kita baca al-illah mubtada, bisa kita jadikan ini mubtada tsani, ini sebagai khabarnya. Atau kita katakan ini mubtada, ini adalah khabarnya, iyanya adalah dhamir fasal. Tetapi di sini apa? Di sini taghyir bukan ma'rifah, sehingga iyanya ini tidak kita katakan sebagai dhamir fasal, melainkan dia mubtada tsani. Kalau seandainya al-kalamu huwa lafdhu, tamam? Ini adalah ma'rifah dan ini ma'rifah, maka di sini ada namanya dhamirul fasal, yang mana dia gunanya apa? Dhamir fasal untuk memfasal antara na'at ma'tuf dengan mubtada dan khabar. Karena aslinya al-kalamu ini
Al-kalamu, al-lafdu, ini ma'rifah. Sebagian mengatakan ini adalah ini na'at, ini manutnya. Sebagian mengatakan ini mubtada'nya, ini khobarnya. Oleh karena itu, untuk memisahkan antara na'at dengan khobar, sehingga di sini ada namanya dhamirul fasl, untuk memisahkan ataupun menjadikan kalam itu menjadi satu i'rab, yaitu i'rab antara mubtada dan khobar. Tapi ketika di sini ini adalah nakirah, maka dia menjadi khobar dari mubtada, kemudian jumlah ismiyah menjadi khobarnya mubtada. Ia taghyir ini adalah isim jins yang mana bermakna seluruh perubahan yang ada. Setelah itu ada poin yatrau alal asbabi wal autar. Ketika disampaikan yatrau alal asbabi wal autar, yang dia masuk di dalam sabab dan watar, maka akan mengeluarkan taghyir yang apa? Yang sihab, karena sihab yatrau ala sawanil asbab, sedangkan di sini yatrau alal asbabi wal autar. Minal arudi wa darbi, dari arud dan darb. Sehingga di sini kita tahu bahwa illah itu hanya masuk pada bagian pada arud wa darb. Wa hiya lazimatun. Wa taqa'u fi, gimana garis bidal? Tadi ternyata yang berbawah ini permanen. Ada yang misbil. Ada. Bisa nggak ya? Sama ini juga Pauti di akhiri atas anilah. Yaitu perubahan yang masuk pada asbab dan autar, dan dia ada pada arud dan darb saja, bukan di hasyur. Kemudian dia lazimah, artinya lazimah ketika masuk di bait pertama, masuk bait kedua, ketiga, keempat, kelima. Wa taqau fil akhir tafsilah, ai at-taghyir itu masuknya adalah di akhir tafsilah. Ini saya buat dia biar tahu kalau rujuknya adalah kata dia. Kalau dia ini rujuknya adalah ke sini. Kalau dibuat takau berarti rujuknya ke ilah. Kedua-duanya tidak ada masalah. Jadi yang pertama, ilah itu adalah dia perubahan. Perubahannya ada di sabab, ada di watar, dan dia ada di akhir tafilah. Kalau kita punya mustafa'ilun maka ada di lun saja. Kalau kita punya fa'ilatun berarti dari tun saja. Kalau punya mufa'alatun berarti bukan latun tapi tunnya. Kalau punya mafa'ilun berarti di lun. Itu. Fil arud minal arudi wa darb, dia hanya di arud dan juga di darb saja, bukan di hasyun. Setelah itu dia lazimah. Selanjutnya adalah dia terletak di akhirnya tadi. Oke. Di sini ada ziyadah wa ada nuqsan. Kalau ziyadah berarti menambahkan. Itu hanya ada 3. Yang pertama adalah at-tarfil, yang kedua adalah at-tadjil, yang ketiga adalah at-tasdir. Tasdir. Fasiyadatu sababin khafifin ala ma'akhiruhu wa tadun majmu'un. Ziyadatu sababin khafifin ala ma'akhiruhu wa tadun majmu'un. Tamam? Ziyadatu sababin khafifin ala ma'akhiruhu
ma'akhiruhu watadun majmu'un. Coba di antara 10 tafail yang akhirannya adalah watad majmu' adalah di Zubdah ada kalau bingung nyarinya. Contohnya fa'ilun. Tamam? Fa'ilun. Ini adalah watad majmu'. Kita ingin menambahkan apa? Ingin menambahkan sabab khafif. Kita berikan tanda tun sebagai tandanya. Tun ini adalah sabab khafif, maka dia akan berubah menjadi fa'ilatun. Alifnya ini adalah perubahan dari nun agar mudah untuk membacanya, sehingga dia tidak dibaca fa'ilun tun tapi fa'ilatun. Ini adalah tarfil. Kalau taghyir setelah itu adalah wa harfin sakinin ala ma'akhiruhu watadun majmu'un, maktub kepada ziyadatu ma harfin sakinin ala ma'akhiruhu watad majmu'. Yang ini tadi adalah sababun khafifin, sekarang adalah harfin sakinin ala ma'akhiruhu watadun majmu'un. Kita punya di sana adalah fa'ilatun. Wazan asli, yang ini adalah wazan asli dari tafa'il asyarah. Kita ingin menambahkan apa? Menambahkan nun sebagai tanda sukun, harfin sukun, maka dia akan menjadi fa'ilatan. Seperti ini. Ini dirubah ke alif untuk memudahkan membaca. Ketika kita punya, kalau misalkan bait-bait alfiyah ataupun yang lainnya, nanti kita menemukan ini mustafa'ilun ditambah nun, maka dia menjadi mustafa'ilan. Tamam? Mustafa'ilan. Jadi nanti di akhirnya ada begini, atau sukun-sukun. Ghafur. Setelah itu ada wa harfin sakinin ala ma'akhiruhu sababun khafifun tasbiqun. Di nuskhah yang kecil gimana bacanya? Ada harfin sakinin enggak? Ada. Di sini kan wala ilalu ziyadatun fa ziyadatu sababin khafifin ala ma'akhiruhu watadun majmu'un tarfil. Menambahkan sabab khafif pada yang akhirannya watad majmu' adalah tarfil. Wa harfu sakin wa harfin sakinin ay wa ziyadatu harfin sakinin ala ma'akhiruhu watadun majmu'un tadhilun. Maka itu namanya adalah tadhil, ketika ditambahkan huruf sukun yang akhirnya watad majmu'. Wa alama akhiruhu sababun khafifun tasbihun. Maksudnya apa? Wa ziyadatu harfin sakinin alama akhiruhu sababun khafifun tasbihun. Tasbih ini adalah menambahkan huruf sukun alama akhiruhu sababun khafifun. Yang kita punya sababun khafif akhirannya adalah ta'rifnya tadi gimana? Wa harfin sakinin ala ma'akhiruhu watadun majmu'un. Fa'ilatan ini bukan punyanya ini, punyanya ini. Tamam? Punya ini. Punyanya tasbih. Kita hapus. Kita ulangi dari tarfil, sehingga tarfil contohnya kita punya di sini ada fa'ilun dengan contoh yang sama saja. Fa'ilun ditambah nun sukun, maka dia akan menjadi fa'ilan.
Sedangkan yang ini tadi contohnya fa'ilatun, kemudian ditambahkan sukun, maka dia akan menjadi fa'ilatan. Ada pertanyaan pada bagian ilah ziyadah? Jadi ilah ziyadah, ima kita menambahkan sabab khafiftun pada yang akhirnya wadadun majmu'un. Contohnya fa'ilun menjadi fa'ilatun. Atau kita menambahkan sukun pada yang akhirnya wadadun majmu'un, sehingga dia menjadi fa'ilan, dari fa'ilun menjadi fa'ilan. Kalau di sini ada fa'ilatun, ditambahkan sukun menjadi fa'ilatan. Misalkan saya punya di sini mafa'ilun, saya ingin menambahkan sukun, maka dia menjadi mafa'ilan. Kalau kita ingin menambahkan tun, menjadi mafa'ilatun. Seperti itu. Ada masalah? Sebelum pindah ke nukson, kalau mau difoto silakan. Sekarang adalah nukson. Kalau dikatakan nukson berarti dia mengurangi. Sama. Panakson, mana yang maksud? Wanakson. Yang pertama, dhahabu sababin khafifin hadfun, menghapus hadfu sababin khafifin, namanya adalah hadaf. Kita punya ada sabab khafif, contohnya adalah mafa'ilun. Kalau kita hapuskan sabab khafifnya di akhir ini, maka dia menjadi mafa'il. Yang kedua, ma'al asbi qatfun. Apa maksudnya ma'al asbi? Hadaf, ini tadi hadaf dengan asbun. Ini disebut dengan namanya qatfun. Contohnya adalah qatf itu apa? Qatf itu ada di mana? Di sihab qatf itu adalah namanya hadaf ditambah asbun. Asbun itu apa? Menyukunkan huruf kelima. Kelima disukunkan. Berarti 5 yang mutaharik disukunkan. Kalau hadaf adalah menghapuskan sabab khafif. Kita di sana punya mufa'alatun. Mufa'alatun. Huruf kelimanya adalah mutaharik, maka kita sukunkan, maka dia akan menjadi mufa'altun. Mufa'altun kita hadaf, dia menjadi
mufa'al. Mufa'altun, kemudian ininya kita hadaf, maka dia akan berubah menjadi mufa'al. Ini adalah namanya asbun, sedangkan yang dihapus di sini adalah namanya hadaf. Yang ketiga, wa hadfu sakinil watad al-majmu'. Hadfu sakin al-watad al-majmu'. Wa iskanu ma qablahu. Wa iskanu ma qablahu. Yang akhirnya watad majmu' adalah contohnya apa? Fa'ilun. Hadfu sakinil watad majmu'. Mana sukunnya? Harfun nun. Menjadi fa'ilu. Wa iskanu ma qablahu ay qabla sukun, berarti menjadi fa'il. Kalau kita punya apa yang lain selain fa'ilun yang akhirnya watad majmu'? Mutafa'ilun. Kita fokus di akhir. Nun kita hapuskan, kita sukunkan sebelumnya, maka menjadi mutafa'il. Mafhum? Perlu konsentrasi ini. Yang keempat, ini tadi disebut namanya adalah qata'un. Apa namanya? Lupa. Wa harfu sakinil watad al-majmu' wa iskanu ma qablahu wa huwa ini qata'un. Wa huwa ma'al hadfi badrun. Ini qata' bersama hadaf, dia bernama badrun. Namanya adalah badrun. Mafhum? Ini lumayan. Kalau misalkan susah bisa dibaca di sini, dilihat di sini. Pertama, wahadfu dikasih garis saja di ini di spasi sendiri. Wahadfu sakinil watadil majmu'i wa iskanu ma qablahu qat'un. Nah, qat'un adalah hadfu sakin sabab watad majmu' wa iskanu ma qablahu qat'un. Wa huwa ay al-qat'u ay qat'un ma'al hadfi badr. Qata' dengan hadaf adalah badr. Badr ini apa? Kita cek aja, kita ambil dari sini contohnya. Kita di sana punya namanya apa contohnya di situ? Al-hadfi fa'ulun. Hadaf dan qata'. Tamam? Qata' itu kan lebih dahulu di sini. Kita punya fa'ulun. Fa'ulun ketika kita hadaf maka dia akan fa'u ikut dengan kaidah ini. Hadfu sakinil watad berarti ainnya dihapus kemudian disukunkan di sini maka menjadi fa. Udah? Fa'ulun, lunnya terkena hadaf. Setelah itu tersisa fa'u. Fa'u kita hapuskan wawnya, kemudian kita sukunkan ainnya, maka menjadi fa. Setelah itu ada wa hadfu sakinil sabab.
Wa hadfu sakini sabab, hadfu sakini sabab al-khafif wa iskanu ma qablahu fahuwa qasrun. Sekarang nyari yang akhirannya sabab khafif. Apa? Contohnya? Fa'ulun. Nunnya dihapus, kemudian lamnya disukun, maka menjadi fa'u. Biasa kita ada mustaf'ilun. Mustaf'ilun berarti di mana? Di kotak, di sini. Ini sering muncul di bait-bait syair, nazam-nazam. Di Alfiyah juga ada. Mustaf'ilun ketika kita kenakan kotak, dihapuskan nunnya menjadi mustafa'ilu. Lunnya, lamnya disukunkan, maka menjadi mustafa'il. Setelah itu adalah yang keenam. Wa harfu wadadil majmu' hadadun. Ini mudah. Harfu al-wadad al-majmu' namanya hadad. Ini apa contohnya? Kita punya fa'ilun, tinggal fa, ya kan? Ilun dihapus hadad, wadad majmu', tersisa fa. Yang ketujuh, kalau menghapus harfu al-wadad al-mafruq namanya solmun. Contohnya maf'ulatu. Ini berarti menjadi maf'ul. Ke-8, wa iskanu sabi' al-mutaharrik waqfun. Iskanu as-sabi' al-mutaharrik namanya waqfun. Kesabi berarti ini maf'ulatu. Sama maf'ulatu yang ada tujuhnya mutaharrik itu adalah maf'ulatu. Yang asalnya maf'ulatu menjadi maf'ulat. Kita pindah ini. Semuanya ada 9. Iskanu asabi al-mutaharrik namanya adalah waqfun. Contohnya maf'ulatu menjadi maf'ulat. Yang ke-9, wa hadfu kashfun, yaitu hadfu sabi' al-mutaharrik namanya kashfun. Kashfun dengan shin, bukan dengan sin. Kashfun. Kashfun dengan shin. Berarti maf'ulatu menjadi maf'ulat. Begitu. Tamam. Ada pertanyaan tentang ini? Ada zihaf, ada ilah. Jadi inti kita adalah ketika kita tahu tafa'il asyarah, kita tahu zihaf, kita tahu ilah, selesai pelajaran ilmu arud. Tinggal kita menghafalkan wazan saja. Nanti kita latihan bagaimana menggunakan ini dalam wazan-wazan.
Ini tambahkan tak titik 3, kashfun. Tapi memang dikatakan oleh Syekh Al-Alamah As-Sabban, ada dua-duanya, bisa dua-duanya. Wa ala ma sawabahu Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari di dalam kitabnya namanya Al-Qistas di Ilmil Arud ada juga. Itu al-kasb dengan sin. Tapi kalau jumhur menggunakan shin. Dan di nuskah ini menggunakan shin, bukan sin. Al-kasfu dengan sin, nanti baca sendiri di Kahasyiah. Sin itu bermakna perbuatan al-qata', menghapus, memotong. Sedangkan kashf itu artinya izalatul ghita'. Tamam? Jadi perbedaannya, kalau sin itu adalah qata', berarti kita memotong. Tapi kalau kashfun itu artinya membuka, izalatul ghita'. Ada tutup. Tamam? Tutup, kita tutup kemudian dibuka, namanya kashfun. Di sini akhir ini adalah seakan dia penutup. Akhiran huruf itu seakan dia penutup. Makanya dia dihilangkan sehingga dibuka kashfun. Gimana, ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk bukur asyiriyah? Silakan difoto, kalau tutup difoto. Sudah? Tamam. Kita mengenal bukur asyiriyah. Tapi kalau misalnya contohnya ada mutafa'ilun, fatasilu, mutafa'al, terus dia bisa fatun qalu ila fa'ilun itu gimana? Itu bagian ilah ya? Coba buka halaman sebelumnya. Di halaman lagi sebelumnya. Bab apa? Bab apa namanya? Sebelumnya lagi. 2 halaman sebelumnya. Bawahnya. Bawahnya. Faidah. Coba dibaca. Halaman berapa? 49. Gimana? Coba salah satu membaca itu yang keras. Wastaqarra. Coba baca. Wastaqarra al-ardiyun. Tahwil ila benar gak? Sama gak? Tahwil ila saya alif lamkan biar jelas. Tahwil ila al-ilah al-khamisa ba'da at-taghyir. Ringkas, dia ringkas. Kita tadi punya
Misalkan mutafa ya, mutafa. Misal adalah mutafa. Kita punya adalah mutafa ilun. Di sini ada akhirannya apa namanya? Watat majmu'. Kita ingin menghadaf watat majmu'. Tadi apa menghadaf watat majmu' namanya? Yang di sini. Nih. Hadar. Menjadi mutafa. Memasukkan hadar. Mutafa. Al-awwal, qaulul awwal wa huwa aqal qalil. Qaulul awwal qalil, ini yang jumhur qaul dua. Tarku taf'ilah ba'dal hadfi aw iskan. Udah selesai di sini. Jadi kalau kita menulis sampai di sini saja. Kita tidak perlu menambah ke yang lain. Cukup mutafa. Sehingga apa? Kita tahu oh ini itu asalnya mutafa'ilun. Terkena hadar jadi mutafa. Ra yang ketiga, wa hadzal ladzi intashara fi bainal mu'allafat kasir jiddan. Tahwil ila taf'ila al-thalitsah ba'da taghyir. Mutafa itu kalau kita cari yang lebih akrab ila taf'ila atau tafa'il yang musta'mal misalkan. Itu kepada fa'ilun. Fa'ilun. Dan ini untuk dobit, untuk memindahkan bentuk yang ketiga ini secara dobit sebenarnya tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada dobitnya. Kita harus memindahkan ke apa? Yang penting akrab ila tafila. Ini adalah yang ketiga. Sehingga ketika dituliskan, misalkan di sana ada kita kan mutafa'ilun. Nah, di sini nanti dituliskannya ini. Fa'ilun. Ini adalah bahrul kamil. Mutafa'ilun, fa'ilun. Dia aslinya adalah mutafa'ilun. Kemudian terkena hadar jadi mutafa. Kalau saya sendiri ikut kepada ini karena Aisyah. Kita tidak butuh waktu untuk memikirkan lagi ini harus dipindah kemana gitu. Karena banyak sekali tafa'il dan kita perlu memindah. Itu yang pertama, alasannya adalah ini Aisyah. Yang kedua, kebanyakan dari kitab yang ada itu hanya kaidah. Jadi kaidah ada yang muncul fatul qalu ila kadza. Tapi ketika menuliskan di bawah seperti misalkan kalau antum lihat di bagian buku syiriah di sini, misalkan buka Bahrul Tawil halaman 61, misal 61. Maka kalau antum perhatikan di kitab, nanti di bawahnya itu sebagian ada yang dipindah fa'ilun, sebagian ada yang tetap dalam keadaan mutafa. Kalau dia baharnya Bahrul Kamil. Contoh Bahrul Kamil adalah di halaman 76. Di halaman 77, misalkan ini adalah di sini ada yang paling bawah mutfa, yang mutfa. Nah, ketika kita menuliskan mutfa, awalnya kita sudah tahu kan, mutafa'ilun. Mutafa'ilun bisa berubah menjadi mutfa. Itu kenapa? Disukunkan kedua, kemudian dihapuskan ilun. Kita langsung tahu. Tapi ketika dipindahkan menjadi fa'lun, misalkan fa'lun, kita membaca kitab, misalkan di sini saya tuliskan fa'lun, kita harus banyak berpikir. Kita harus mengembalikan dulu ke bentuk awal. Fa'lun ini apa? Mutfa. Kira-kira kan, ya kan? Mutfa. Setelah itu kita kembalikan ke asal. Mutafa'ilun. Di sini terkena apa?
Tapi ketika kita mencukupkan di sini dengan mutfa, kita langsung tahu oh ini terkena ini. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ini itu tidak ada pengaruh antara dia dipindah ke bentuk ketiga atau tetap kedua, itu tidak ada pengaruhnya. Karena kita fokus kepada wazan. Apakah dia ada kemungkinan kemasukan zihaf ataukah bukan? Jadi kita perlunya tahu apa zihafnya, bukan wazannya, tapi zihafnya. Dia kemasukan zihaf atau enggak? Dia sahih atau enggak? Itu aja. Bukan masalah taf'ilahnya dia berubah ke bentuk apa. Mafhum itu? Oke, kalau mafhum saya berikan satu miftah, yaitu namanya dairah aliyah. Berapa?